Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Minta mulai. Ibu guru, teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena berkat rahmat dan karunia-Mu sehingga kami masih dapat berkumpul di sekolah ini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kamu bisa? Paham? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 diulang 2 kali. Ada yang tidak fokus. Dengan perintah yang baik-baik kita fokus, kita belajar fokus. Kalau di sini sudah fokus, kita ulangi lagi. Tepuk 4, 2 kali tepuk 4, 1 kali tepuk 5. Yang masanya lebih kecil. Sedangkan tadi kapal yang begitu besar dalam satuan konten, dia tidak tenggelam, dia terapung. Pasti kita penasaran, mengapa yang kecil kok bisa tenggelam? Koin yang kecil tadi bisa tenggelam, sedangkan kapal yang begitu besar dia tidak. Ya. Hari ini yang kita mau pelajari adalah tentang masa jenis. Apakah setiap zat memiliki masa jenisnya sama? Itu yang pertama. Apakah setiap zat memiliki masa yang sama? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghitung atau menentukan masa jenis? Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita mau tahu apakah setiap zat memiliki masa jenis yang sama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghitung atau menentukan nilai dari masa jenis yang sama. Lanjutkan kegiatan berikutnya. Kamu sudah tahu tuh ada 2 tujuan pembelajaran. Belum Ibu kasih kamu kerja dalam kelompok, perhatikan apa yang Ibu lakukan. Ibu akan melakukan demonstrasi kecil, demonstrasi sederhana. Tolong diperhatikan di depan. Kita tidak lagi sedang meluncur. Tolong diperhatikan di depan demonstrasi yang saya buat. Ya. Di sini ada 3 zat. Ada ini termasuk 3 jenis ini. Termasuk zat apa? Zat cair. 3 jenis zat cair, tapi dia berbeda ya di sini ya. Sama-sama dalam zat yang sama, itu zat cair tapi berbeda jenis. Ada minyak goreng, ada sirup, dan ada air. Saya akan mencampurkan ketiga zat ini ke dalam satu wadah. Ya, perhatikan yang Ibu lakukan di sini. Minyak dan sirup. Adakah yang mau bertanya lagi? Kenapa? Silakan ditanyakan. Mengapa seperti ini? Adakah setelah melihat ini mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan? Pasti kan timbul seperti itu apa? Coba disampaikan. Kenapa air dengan sirup tergabung? Kenapa minyak tidak? Di sini Nataila mengatakan air dengan sirup bergabung sedangkan minyak tidak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kenapa minyaknya itu bisa naik ke atas permukaan? Ya, kenapa minyaknya naik ke atas permukaan? Masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tidak langsung jawab. Pada saat ini Ibu tidak langsung jawab. Ada 3 pertanyaan tadi yang sudah dilaporkan, yang sudah ditahu di sini. Jawabannya sebentar lah, kamu sendiri yang menentukan. Ibu tidak memberitahu, tapi jawaban ini nanti kamu temukan sebentar di percobaan yang kamu lakukan
masing-masing. Ya, semua perhatikan yang ada dalam LKPD. Semua perhatikan yang ada dalam LKPD. Perhatikan di situ. Semua lihat. Lakukan kegiatan dan prosedur kerjanya seperti yang tertulis dalam LKPD. Ulang lagi. Lakukan kegiatannya, prosedur kerjanya seperti yang ada pada LKPD. Baik, tidak usah bersuara. Perhatikan LKPD. Ya, semua lihat di LKPD-nya, di prosedur kerja, bukan prosedur kerjanya. Lembaran berikutnya. Ya. Jangan geser lagi, nah. Dia di 60 tadi. Sementara hitung volume kubus. Di situ ada di masing-masing kelompok ada 2 kubus. Hitung volumenya. Tahu rumus volume kubus? Tahu itu. Hitung itu. Sudah ya? Berapa? 62. Catat untuk kubus 1. Lihat di tabelnya. Catat ini. Nah, kubus A, ini A punya. Nah, sekarang kubus B. Supaya saya geser. 60 berapa? 62. Kasih. Aku yang bikin. Cepat. Apakah cenderung sama atau berbeda nilainya? Jelaskan mengapa demikian. Kubus A dan kubus B itu massa jenisnya berbeda karena bahan yang digunakan itu berbeda. Sedangkan batu A dan batu B mempunyai bahan yang sama, yaitu batu. Sudah disimpulkan oleh Abras atau dari rumus 1 bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ingin mengetahui apakah massa jenis setiap satu sama. Ternyata massa jenis dari setiap satu tidak sama. Terus tujuan yang kedua, bagaimana cara kita menghitung massa jenis dari setiap zat? Kita menggunakan rumus massa jenis adalah rho sama dengan M dibagi V. Dengan rho adalah massa jenis, M itu massa satuannya kilogram, V itu adalah volume satuannya meter kubik, maka satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Atau kita bisa menggunakan nilai yang kecilnya adalah gram sentimeter. Ya, terus kita kembali dengan fenomena yang didemonstrasikan tadi. Ada 3 zat cair tadi, ada air, ada minyak, dan ada sirup. Kelompok yang tadi melaporkan bahwa minyak memiliki, sirup memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air dan daripada minyak goreng. Dari ketiga zat cair ini yang paling besar massa jenisnya adalah sirup, setelah itu air, setelah itu baru minyak goreng. Sehingga posisi tadi sirup berada paling bawah, kita katakan dia adalah, lalu yang melayang adalah air, lalu yang terapung itu adalah minyak goreng. Sebelum
Ibu tanya, bagaimana perasaan kamu pada hari ini mengikuti belajar? Adakah yang merasa ada ketumbuhan pada sekitar? Tidak. Tidak. Ada. Ibu lihat tadi banyak yang merasa ada sulit-sulit yang tadi. Tolong dipelajari lagi. Ya Bu, ada yang merasa